Baik, materi yang ketiga. Langsung kita masuk ke materi yang ketiga. Dari Pak Agus. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah besi itu termasuk benda elastis? Iya. Iya Pak, termasuk. Iya Pak, termasuk. Termasuk. Iya. Bagus. Oke. Berarti sama dengan saya, belum juga. Ya kan? Oke. Perhatikan, ini adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ismar tadi, yaitu tentang koefisien ancaman melalui percobaan osilasi harmonis. Kita harus bersyukur nih pada pendahulu kita, pakar kita pada tempo dulu, dengan karya-karya beliau kita bisa menikmati sekarang ini dengan alhamdulillah nikmat. Coba dalam kehidupan sehari-hari apa yang tidak terlepas dari fenomena fisika, gitu. Hampir semuanya terkait dengan fenomena fisika. Nah, coba saya mau tanya lagi sama adik-adik. Apakah jam dinding itu termasuk getaran harmonis? Iya. Iya. Oke. Siapa yang jawab iya tadi? Mas Ruben ya? Aku. Siapa ini? Oke. Alasannya apa, Dek? Siapa, Dek? Cantika Yon Abelia kali ya? Apa alasannya? Siapa tadi yang jawab? Kenapa jam dinding itu dikategorikan mengikuti mekanisme gerak harmonis? Siapa sih tadi? Atau Zafira? Coba. Ayo di Zafira, jangan sungkan-sungkan. Kan di situ ada ini ya Pak, yang kata buat yang suka goyang ke kanan ke kirinya. Goyang ke kanan ke kiri. Itu yang di jam, yang di bawahnya itu, yang di bawahnya jam. Apa sih namanya? Kalau goyang kanan kiri berarti penyanyi dangdut itu goyang kanan kiri termasuk Bukan, gerak. Pak. Bukan. Itu apa? Iya, yang itunya tuh kalau jamnya itu sudah memasuki jam yang tepat tuh biasanya itu tuh goyang sendiri gitu. Jadi otomatis ada getaran sendiri. Wah, nanti kalau goyang sendiri orang pada takut dong. Wah, ada hantunya itu goyang sendiri gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu yang dilihat di slide itu ada anak-anak pada main ayunan. Gitu. Itu contoh getaran atau bukan? Ya Pak, merupakan contoh getaran. Oh iya, ya. Kenapa itu merupakan contoh getaran? Alasannya Pak. Karena dalam ayunan di situ terdapat gerakan yang berulang ke depan lalu ke belakang. Gerakan berulang itu pasti getaran. Oke. Nah,
Apakah poco-poco itu kan depan belakang, termasuk getaran? Ya. Berulang, iya. Ya, ya Pak. Menurut saya gitu Pak. Oke, menurut kamu. Oke. Kalau gitu, kita akan melihat apakah definisi getaran itu. Oke, slide berikutnya coba next. Betul. Bu Rahma, oke, kita lihat ini getaran. Definisi getaran. Mana getaran? Oke, nggak apa-apa. Atau ini termasuk juga diasumsikan dia bergerak harmonis. Oke, apa sih gerak harmonis itu? Tadi ada yang ngomong gerak periodik. Tadi ada yang berulang. Ada tadi yang maju mundur. Baik. Semuanya sebetulnya betul. Hanya saja yang kurang itu adalah gitu. Dia harus periodik terhadap apa? Terhadap titik kesetimbangannya. Ya. Nah, jadi kalau ke kanan, katakanlah 1 meter, ke kirinya cuma 50 cm, berarti itu bukan harmonis. Ya. Nah, oke. Dia hanya periodik, tapi tidak harmonis. Gitu. Oke. Boleh dipahami ya adik-adik ya? Gitu. Seperti jam. Perhatikan gerakan jam itu. Jam dinding ya, yang teng, teng, teng gitu. Nah, bandul jam, kalau kita perhatikan, ke kanan, ke kirinya, itu harus sama. Gitu. Ada nggak yang lihat, katakanlah ke kanannya mentok di dindingnya, ke kirinya tidak gitu. Ada tidak? Nih, Dek Safira tuh, ya kan? Enggak ya? Oke, Iya, baik. Pak. Oke, sip ya, bisa dipahami sekarang ya. Jadi dia berulang gitu, patokannya apa? Patokannya adalah titik kesetimbangannya. Gitu. Nah, supaya dia bisa periodik, coba perhatikan di gambar slide paparan itu. Gitu kan? Ada benda gitu. Gitu. Ada benda gitu dihubungkan dengan tali atau kawat atau apapun gitu. Perhatikan sudutnya itu. Nah, supaya dia bisa periodik, maka sudutnya itu harus gitu besar atau cukup kecil saja. Coba. Ini yang kelihatan Zafira, saya tanya Zafira lah. Dek Zafira, gimana? Ya, Pak, yang lain. Yang lain. Coba. Sudutnya perlu besar atau cukup kecil? Gimana? Kalau enggak siapa nih? Mas Rio, Mas Rio. Wah, gagah bener nih Mas Rio. Mas Rio Dian Wahid. Gimana? Atau Mbak Tabina Karisa. Bagaimana dengan sudutnya tuh? Besar sudut. Apakah perlu besar atau cukup kecil saja? Oh, mungkin Mas Noyo nih. Mas Noyo Rihan Joyo. Wah, namanya kayak artis aja nih Mas Noyo nih. Mas Noyo suka yoyo ya? Oke, perhatikan. Itu sudut. Itu namanya apa tuh? Sudut alfa, beta, gamma. Apa tuh? Sudut theta. Theta, alhamdulillah. Siapa tadi yang jawab? Oke, nanti dapat hadiah. Hadiahnya minta Pak Anggoro ya. Ya, nanti menghubungi Pak Anggoro. Catat dari nomor teleponnya ya, menghubungi Pak Anggoro. Baik. Sudutnya gitu cukup kecil saja. Kenapa mesti kecil? Supaya terjadi gerak periodik tadi.
ke kanan, ke kirinya sama. Coba kalau ditarik tetanya besar gitu, nah, ya tidak akan terjadi gerak periodik yang kita inginkan. Oke, nah tadi tentang persamaannya sudah disinggung sama Pak Ismar. Nah, kita langsung aja persamaan yang terakhir itu, ya, yang T sama dengan 2pi akar L per G gitu. Apa itu yang dimaksud? Ya, bahwa ternyata gerak periodik itu sangat bergantung pada apa? Panjang tali apa bukan? Nah, atau proporsional terhadap panjang tali. Atau apa itu panjang tali? Wah, ini kalau ngajar tidak virtual sama saya kasih hadiah semua ini. Ya. Ya, hadiahnya tapi hadiah sehat. Ya kan? Hadiah sehat itu apa? Push up, squat jam itu sehat, bikin kita sehat. Oke, next saja kalau gitu. Nih, oke. Nah, perhatikan. Kalau kita perhatikan gerak atau pernah melihat ombak laut apa enggak? Mas Rio? Pernah. Nah, Oke. Kenapa yang jawab selalu yang adik-adik perempuan ya? Dia adalah teredam dalam persamaan gaya gesek itu adalah ada tanda negatif. Tanda negatifnya itu bukan berarti secara kuantitatif juga, tapi secara kualitatif artinya bahwa dia arahnya adalah berlawanan dengan kecepatan geraknya. Gitu. Ya. Oke, itu ada Pak Anggoro tadi ya. Tolong dicatat tadi nomor handphonenya yang dapat hadiah tadi. Oke. Next saja. Kalau persamaan kayak gitu nanti bikin pusing aja. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi redaman. Tuh praktikin gambar redamannya tuh. Dari besar agak mengecil, akhirnya nanti dia hilang. Gitu. Nah, kita perhatiin yang percobaan itu, loh, kok saya perhatiin satu dengan yang lainnya nggak ada gesekan, Pak, antara kawat satu dengan yang lainnya. Jadi gesekannya bukan antar kawatnya, tapi antara kawat dan udara. Ya, oke, nanti lebih jelasnya dalam praktikumnya coba. Oke, next. Oke, nah kalau adik-adik mau praktikum seperti yang dilakuin oleh kakak-kakaknya mahasiswa di UNJ, boleh kok datang ke UNJ, ya. Nanti bersurat aja, bersurat, boleh datang rombongan, tapi jangan rombongan satu sekolah, cukup rombongan satu kelas, gitu ya. Bersurat, tapi nanti kalau sudah COVID-nya reda, ya, oke, nanti boleh datang bersurat dengan Pak Ismar. Pak Ismar, saya mau datang, mau ikutan praktikum di lab pembelajaran fisika, gitu ya. Oke, baik. Saya rasa saya khawatir kalau adik-adik ini ngantuk, kita langsung percobaan aja ya. Oke.
percobaan nanti dipandu sama Bu Rahma. Oke, baik. Bu Rahma. Coba percobaannya langsung Bu Rahma. Gimana, Dek Sabina? Belum ngantuk ya? Oke. Bu Rahma, langsung percobaannya aja. Oke, silakan. Maaf, lagi proses. Atau kecilin dulu. Kalau kecilin beda ya. Gitu ya. Boleh kecilin dulu, boleh. Kecilin dulu. Kecilin terus mana? Ini. Kalau nggak salah udah di kecilin. Halo semuanya. Halo. Halo. Hai. Kalian? Halo adik-adik semua. Halo Kak. Halo. Halo Bu. Ya. Karena videonya lagi sedang loading, di sini akan dijelaskan dulu ya tentang percobaannya. Nah, udah kelihatan semua belum? Udah kelihatan semua belum? Sebentar. Filenya sudah terlihat semua. Judulnya Bandul Sederhana. Nah, oke. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang akan kalian lakukan ini memakai alat dan bahan sebagai berikut. Pertama adalah PTT control, kemudian pendulum, yang ketiga adalah sensor suhu, yang kelima adalah double clamp, yang keenam adalah software Science Studio. Nah, ini adalah alat-alat yang kami pakai untuk melakukan percobaan bandul sederhana. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana sih kegiatan eksperimen yang dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah langkah kerjanya. Yang dilakukan itu adalah menjalankan program dan kalibrasi. Di sini kita menjalankan program Science Studio pada komputer yang telah diinstal. Jadi kalian kalau mau menjalankan praktikum ini harus menginstal dulu software yang sudah terinstal di komputer. Kemudian yang kedua adalah tepatkan sensor pada sumbu Y. Ketika program sudah dibuka, maka tepatkan ikon sensor pada sumbu Y dan beri nama dengan simbol theta. Untuk menemukan simbol, kalian bisa menekan F12. Kemudian set minimal derajat itu 45 dan maksimalnya 45. Kemudian menempatkan waktu di sumbu X. Nah, di sini tempatkan ikon waktu pada sumbu X dengan durasi 20 second dengan point number 301. Kemudian langkah yang keempat adalah simpangkan pendulum. Nah, seperti tadi yang sudah kalian dengarkan dan lihat dengan teorinya, untuk melakukan satu getaran periode, kalian harus menyimpangkan pendulum atau yang tadi seperti contohnya itu misalnya jam yang jarumnya itu bergoyang. Nah, itu kan ada simpangannya berapa derajat yang disimbolkan dengan theta. Kemudian klik start, kemudian beri nama eksperimen.
Nah, di sini dalam eksperimen ini kalian juga bisa mendapatkan hasil grafik dan mencetak grafiknya. Kemudian kalian juga bisa menyimpan filenya dengan folder yang akan kalian beri nama kelompok. Nah, di sini kalian juga bisa mengulangi langkah tersebut dengan merubah simpangan pada bandul. Nah, di sini adalah tabel observasinya. Di sini saya akan jelaskan. Yang berubah itu adalah sudut simpangan. Kalian bisa memakai sudut 4, 6, dan 8 derajat. Nah, di sini kita akan melihat nih, dalam waktu 20 second, getaran yang dihasilkan itu grafiknya seperti apa. Bila tadi dijelaskan bahwa getaran itu akan mempunyai redaman, yang dimana getaran tersebut lama-lama akan semakin kecil dan hilang. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan grafik redaman pada sudut derajat 4, 6, dan 8. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya, pada saat evaluasi, kita akan membuktikan nih bagaimana hubungan perubahan sudut terhadap waktu berdasarkan grafik yang kalian dapatkan. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan grafik yang didapatkan pada masa yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan melihat videonya. Jadi harus kepo itu masih ini. Videonya tapi masih Halo, semuanya masih tergabung? Masih Kak. Iya, mohon maaf sekali ada permasalahan teknis yang terlalu besar, jadinya butuh waktu untuk membuka video tersebut. Sekarang sedang diusahakan dulu. Kita akan buka videonya. Kemudian, dan yang ketiga, kameramen Siva. Oke, kalau begitu kita langsung ke pengenalan A dan Bahar. Let's go. mana sih?
Halo adik-adik. Halo. Halo adik-adik. Halo Bu. Halo. Kak. Halo. Ya. Ya, kita mulai lagi ya. Tadi terputus. Kemudian lepaskan. Saat ini bertujuan untuk kalibrasi pengukuran pada sensor sudut. Sebelum kita menentukan simpangan sudut, pastikan sensor sudut telah berada di posisi 0, seperti ini. Kemudian kita lihat panjang pendulum sepanjang 57 cm. Setelah dalam keadaan diam dan posisi pendulum di tengah-tengah seperti ini pada posisi 0, baru kita simpangkan pendulum sebesar 7 derajat. Setelah kita simpangkan pendulum 7 derajat, kita lepaskan pendulum secara perlahan. Pada tampilan monitor, lalu kita klik tombol hijau, kemudian klik Start, maka kita akan melihat kelajuan osilasi gerak harmonis pada 20 second. Pada sumbu Y adalah besaran simpangan yang telah kita atur sebesar 7 derajat. Pada sumbu Y adalah waktu untuk melakukan gerak harmonis sebesar 20 second. Lalu kita klik tombol panah bawah pada tombol P, kemudian kita klik link, kemudian kita lihat grafik yang garisnya tidak putus-putus,
maka akan terlihat gambar grafik seperti berikut. Di samping kita dapat mendapatkan grafik seperti gambar berikut, kita juga dapat mengetahui tabel yang kita dapatkan dari percobaan osilasi harmonis. Datanya seperti berikut, di sini ada waktu, second, lalu simpangan dengan besaran sudut. Di sini kita bisa melihat pada waktu sekian, maka kita dapatkan simpangan sekian pula. Di sini kita mendapatkan sebanyak 334 data dalam jeda 20 second. Dengan melakukan percobaan seperti tadi, kita telah melakukan 4 kali percobaan, yaitu besaran simpangan 3 derajat dengan hasil grafik seperti berikut, lalu besar simpangan 5 derajat dengan hasil grafik seperti berikut, kemudian besar simpangan 7 derajat sebagai grafik seperti berikut, lalu yang terakhir besar simpangan 10 derajat. Jika kita gabungkan semuanya menjadi seperti ini, terlihat perbedaan simpangan yang dilihatkan grafik dengan gambar dengan warna yang berbeda. Dengan selang waktu semuanya sebesar 20 second. Demikianlah eksperimen kali ini dengan judul kajian koefisien redaman melalui percobaan laboratorium osilasi harmonis untuk pembelajaran fisika. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya untuk teman-teman kalian lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, halo. Benda tersebut kembali pada posisi semula, seperti itu. Misalnya kalian getarkan karet, maka dia akan berosilasi, yang kemudian selama beberapa waktu kemudian dia akan ke posisi semula, seperti itu. Oke semua, masih semangat ya hari ini ya. Nanti kalian bisa melanjutkan pembelajarannya di halaman e-learning dari fisika yang akan dikirimkan oleh email ke akun masing-masing atau ke email masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari situ kita akan bisa menentukan penurunan amplitudo. Nah, nanti dari situ kita akan bisa menentukan koefisien redaman. Jadi kita melakukan osilasi harmonis sederhana, tapi kita juga bisa menentukan osilasi harmonis teredam gitu. Jadi dalam satu percobaan kita bisa menganalisis dua besaran fisis gitu. Yang pertama osilasi bebas, yang kedua osilasi redaman. Hanya memang kalau untuk memudahkan untuk proses untuk menganalisis osilasi teredam itu kita membutuhkan bantuan perangkat yang katakanlah tadi komputer ataupun sensor dan sebagainya, sehingga kita bisa memplot simpangan terhadap waktu dengan waktu yang akan cukup lama. Kalau di lab kita itu terlihat kalau kita lakukan percobaan di atas 10 detik aja ya, itu kelihatan simpangannya itu ada sedikit menurun. Nah dari situ kemudian kita bisa modelkan, simulasikan plot penurunannya secara eksponensial. Nah, nilai eksponensialnya itu nanti merupakan koefisien redaman dari osilasi tersebut ya. Jadi
dua percobaan tadi yang elastisitas dan redaman itu kita katakan sebagai bahan kajian yang memang melebihi dari ekspektasi yang kita. Jadi artinya dengan percobaan yang sederhana kita bisa menganalisis besaran-besaran lain fisis gitu. Ya kita bisa menganalisis, ya tentunya nilainya mungkin katakanlah masih prediksi atau pendekatan ya. Kalau nanti untuk menghasilkan yang akurasi dan sebagainya, ya tentunya butuh besaran-besaran lain yang memang kita kita tetapkan gitu atau kita ukur terlebih dahulu. Ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya terkait dengan materi ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Lari, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Esmar, Pak Agus, atas paparannya. Untuk Oke. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari adik-adik kita. Sebentar, saya tampilkan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Dari Zafira. Terkait dengan pegas. Oh, berarti ini ke pemaparan Pak Esmar. Jumlah lilitan pegas apakah harus 90 atau 110 lilitan atau bebas agar bisa menghitung modulus elastis? Baik, kalau secara sebetulnya kalau secara teori itu tidak ada batasan ya. Artinya kita bisa melakukan pada pegas yang jumlah lilitannya 90 ataupun 110. Tadi yang disampaikan dia jumlah lilitan 90 dengan 110 itu adalah kasus pada pegas yang kita miliki gitu. Yang kita miliki jumlah lilitan pegas itu ada dua macam pegas. Pegas satu jumlah lilitannya itu adalah 90 dan pegas yang kedua 110. Jumlah lilitan yang berbeda itu karena memang diameter kedua pegas tersebut yang berbeda ya. Jadi kalau yang 90 itu diameter lilitannya itu kira-kira 0,8 cm ya. Kemudian sementara kalau yang 110 itu adalah yang sekitar 1 cm. Jadi jumlah lilitan kalau dari kajian-kajian yang dilakukan itu berpengaruh pada penentuan nilai modulus elastisitas. Tapi apakah harus 90 dan 110 ya tidak. Jadi sebetulnya bisa yang saat ini sudah kita lakukan itu yang 90 dan 110. Tapi memang sebetulnya ini pertanyaannya juga cukup menarik ya. Artinya apa yang saya sampaikan juga apa yang menjadi pertanyaan ini sebetulnya mungkin memang harus dicoba gitu. Apakah kalau misalnya 1000 lilitan apakah memungkinkan apa tidak? Nah, itu akan sangat menarik. Tapi memang kalau secara teori kalau semakin banyak lilitan, semakin banyak jumlah lilitan berarti kan panjang pegas akan semakin besar ya. Panjang pegas akan semakin besar ya, tentunya nanti dibutuhkan katakanlah beban yang cukup besar juga sehingga kita bisa menentukan berapa nilai pertambahan panjangnya dan sebagainya. Jadi faktornya kalau kita merubah jumlah lilitan ya tentunya akan merubah juga katakannya berapa pertambahan panjang pegas tersebut setelah diberi beban gitu ya. Tapi sampai saat ini kami belum mengetahui apakah memang harus ada batasan minimum atau minimal. Tapi kalau secara teoritis sih sebetulnya tidak ada batasan ya. Kalau secara teoritis, tapi kalau secara eksperimen kemungkinan ada ya, kemungkinan ada batasan. Tapi menarik juga untuk nanti kita kajian. Kegiatan ini akan ada pertemuan lanjutannya lagi. Mungkin nanti bisa kita sama-sama diskusikan kembali. Kami juga nanti akan coba lihat apakah memang ada batasan jumlah lilitan ataukah tidak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Esmar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari Ruben. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau getaran pegas dilakukan di ruang hampa tanpa kontak dengan objek apapun, sehingga tidak bisa teredam oleh benda lain dan tidak ada gaya luar apapun,
apa getarannya tetap berjalan? Kemute, Pak. Baik, ini pertanyaannya mungkin yang tadi tema yang redaman ya. Agus masih di sini? Baik. Agus sudah. Baik, kalau tidak mungkin saya mau pilih Pak Agus. Jadi sebetulnya kalau getaran tersebut yang dilakukan di ruang hampa itu maka bisa kita prediksikan bahwa getarannya akan terus tetap berjalan. Jadi sebetulnya gini, getaran osilasi, saya selalu menyebutnya yang selama ini kita pelajari itu kita adalah getaran osilasi bebas. Getaran osilasi bebas itu membutuhkan satu kondisi di mana tidak ada faktor redaman sama sekali. Dan dalam keadaan hampa maka memang kita katakan tidak ada faktor redaman, sehingga kalau suatu sistem sudah bergetar maka dia akan terus bergetar gitu ya. Tidak akan pernah terjadi penurunan amplitudo dan seterusnya. Karena yang kita amati memang atau yang kita kaji ya, maka suatu sistem osilator sederhana misalnya seperti pegas, sistem pegas ataupun bandul itu seiring dengan bertambahnya waktu lama-lama dia kan akan berhenti ya. Nah, dari situ dari kajian yang kita lakukan ya faktor yang membuat dia berhenti itu adalah karena adanya faktor gesekan, redaman yang dilakukan oleh udara sekeliling sistem tersebut gitu. Sehingga dia akan berhenti. Kalau dia berada di ruang hampa, tidak ada faktor redaman, ya kita asumsikan tidak ada faktor redaman di ruang hampa, maka osilasi akan terus berlanjut tanpa terjadi pengurangan amplitudo ataupun energi osilasi. Ya mungkin itu saja. Oke. Ya. Masih ada Pak, satu lagi Pak. Masih dari Ruben juga. Dan pertanyaan lanjutan sepertinya. Kalau semisal getarannya berhenti, konservasi energi getarannya dialihkan kemana? Ya, ya baik. Ya sebetulnya kan energi total itu adalah konstan ya. Dan bentuk energi itu kan ada macam-macam ya. Yang ya dalam sistem osilasi itu kan yang kita amati itu adalah energi mekanik ya. Dalam sistem suatu osilasi yang kita amati itu sebenarnya adalah energi mekanik. Sementara energi secara keseluruhan itu bentuknya bukan hanya mekanik, ada energi panas ya, ada energi termal, ada listrik dan sebagainya. Jadi memang kalau misalnya sistem itu berhenti, energi totalnya bukan berarti nol. Tapi energi tersebut berubah menjadi bentuk energi lain yang akhirnya membuat energi sistem secara keseluruhan itu adalah tetap. Gitu. Ya. Jadi biasanya gini, apakah ya sederhananya gini, kenapa sih lama-lama osilasi itu teredam berhenti? Ya kalau secara teori kita katakan karena dia terjadi gesekan dengan udara. Setiap yang peristiwa gesekan itu ada istilahnya peristiwa disipasi, ada efek panas dan sebagainya. Jadi memang energi dari osilator tersebut katakanlah sedikit demi sedikit dia berubah menjadi energi panas gitu ya, misalnya akibat gesekan antara sistem osilator dengan udara sekeliling. Sehingga semakin lama energi mekaniknya semakin habis sehingga dia berhenti. Bukan berhenti bukan berarti nanti energinya jadi nol, tapi energinya tersebut berubah menjadi energi dalam bentuk lain. Sehingga total semesta energi itu tetap konstan, tidak hilang. Kan sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu. Apa sih energinya? Ya sampai sekarang pun kita selalu bilang energinya apakah hanya panas saja? Ya salah satunya. Terus bentuk energi apa lagi? Nah itu memang ya memang itu sebetulnya menarik kalau misalnya menjadi bentuk energi apa lagi. Nah itu memang memerlukan kajian-kajian yang lebih dalam apakah. Tapi biasanya gini, ya udah pokoknya kita katakan bahwa energi tersebut berubah menjadi energi bentuk lain. Yang paling mudah yang kita pahami selama ini adalah bahwa kalau misalnya ada terjadi gesekan maka energinya tersebut berubah menjadi panas disipasi, ya sehingga akhirnya energi mekaniknya itu menjadi bukannya hilang tapi dia berubah menjadi energi panas. Ya mungkin itu yang jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Esmar. Ya. Sama. Oke adik-adik yang belum absen diharapkan supaya mengisi link absen karena kaitannya sama. Nah ini
sudah saya tampilkan di layar adik-adik sekalian. Ini adalah e-learning untuk P2M Fisika atau kegiatan kita. Jadi kegiatan kita ini masih akan terus berjalan sampai dengan nanti penutupan tanggal 12 September. Ini nanti tanggal 12 September kita ketemu lagi adik-adik untuk pembahasan lebih detail, lebih banyak. Nah, sambil menunggu tanggal 12 September itu, adik-adik nanti bisa login di LMS atau di web ini, ya kan? Kemudian adik-adik bisa masuk ke topik-topik yang kira-kira adik-adik ingin pelajari. Ada mikrohidro, ada astronomi, kemudian macam-macam lah di sini nanti bisa dilihat-lihat.